Ya, kali ini gue bakal baca cerita dari subscriber lagi dengan judul Laples Box, karya Ponyo Penyoko. Prolog. Dahulu kala, dunia penuh kedamaian, manusia hidup dalam harmoni kebahagiaan bersama. Hingga semua itu berubah ketika Raja Iblis muncul dan memulai peperangan. Kok kayak familiar ya? Hingga semua itu berubah ketika negara api muncul dan menyerang. Raja Iblis menciptakan ras iblis dan para monster, kemudian menyerang seluruh dunia. Dunia berada di ambang kehancuran. Manusia melakukan perlawanan pada pasukan Raja Iblis, namun semua itu sia-sia. Pasukan Raja Iblis terlalu kuat untuk dihadapi orang-orang saat itu. Manusia yang masih bertahan kemudian berkumpul di sebuah tempat bernama Tanjung Harapan, tempat terakhir yang belum dijajah oleh para iblis. Lalu, aku lanjutkan ya. Melihat sisa manusia terakhir berkumpul di sana, Raja Iblis memutuskan untuk menyerang mereka. Sedikit demi sedikit, garis pertahanan mulai hancur. Manusia mulai pasrah pada nasib mereka. Tiba-tiba muncullah seorang yang gagah berani bersama rekan-rekannya. Ia mengangkat pedang, kemudian memukul mundur pasukan Raja Iblis. Wah, keren. Aha, pahlawan umat manusia akhirnya muncul. Dengan munculnya pahlawan, alur perperangan mulai berubah. Sampai pada puncaknya ketika pahlawan berhasil mengalahkan Raja Iblis dan membawa kemenangan bagi umat manusia. Meski begitu, pahlawan juga ikut menghilang setelah mengalahkan Raja Iblis. Namun tidak salah lagi, itu adalah kemenangan bagi umat manusia untuk pertama kalinya. Setelah Raja Iblis kalah, pasukan iblis mundur dari Tanjung Harapan dan manusia kembali membangun peradaban di sana. Wah, keren banget kak. Aha, sudah berkali-kali ku ceritakan cerita ini tahu. Kau harusnya sudah bosan. Apa pahlawan itu hebat kak? Hebat dong, terutama pahlawan saat ini, pahlawan Edward. Kia. Kak, pernah lihat pahlawan? Aku belum pernah lihat sih, cuma dengar-dengar kata orang-orang aja. Kak, aku mau jadi pahlawan. Aku mau jadi pahlawan kak, beneran? Apa kamu udah lebih kuat dariku? Jangan mimpi anak songong, haha. Lihat aja, aku akan mengalahkan kakak dan Raja Iblis seperti pahlawan. Jadi kamu bilang aku itu Raja Iblis? Sakit tahu. Melihatmu seperti ini membuat moodku jadi bagus. Ups, sudah waktunya tidur. Ya, ayo cerita lagi kak. Nggak boleh, sekarang waktunya tidur sebelum nenek bangun dan memarahi kita. Sini ku beri ciuman selamat tidur. Selamat tidur Yora, selamat tidur kak. Dalam 10 tahun setelah percakapan mereka malam itu, terjadi banyak hal yang mengubah nasib, tujuan dan takdir yang akan dialami Yora. Manis persahabatan dan cinta, kepahitan pengorbanan dan pengkhianatan menjadi harta tersendiri yang akan selalu tersimpan dalam kotak harta dunia. Chapter 1, Upacara Penyambutan. Aku berada di sebuah taman. Taman yang luas membentang bagai lautan berwarna kuning. Aku berlari di taman itu, seperti seekor kuda yang dilepaskan di padang sabana, mengibaskan rambutku yang tertiup hembusan angin. Aku menikmati hembusan angin yang seolah membelaiku dengan lembut, kemudian menutup mataku, namun hembusan angin yang sebelumnya kurasakan tiba-tiba menghilang. Ketika ku buka mataku kembali, hanya ada batu di sana. Sekitarku terasa gelap, hanya ada cahaya dari atas. Aku berada dalam sebuah jurang, tapi bagaimana aku terjatuh? Mengapa aku berada di tempat ini? Aku mencoba berteriak namun tak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku putus asa, kemudian menengkuk lalu menangis dalam keheningan. Tak. Terdengar bunyi batu yang terjatuh. Aku membuka mata, kemudian melihat ke arah datangnya suara batu itu. Di sana ada seorang laki-laki berambut hitam sedang menjulurkan tangannya kepadaku. Wajahnya tidak terlihat, tapi entah mengapa aku seolah merasa kehangatan dari uluran tangan itu. Aku mengangkat tanganku, mencoba meraih tangannya. Tanganku semakin mendekat ke tangannya yang terlihat kurus itu. Lalu, bangun, ayolah, mau sampai kapan kau tidur seperti itu? Aku terbangun mendengarkan suara teriakan yang menyuruhku bangun. Membuka mataku, hal pertama yang kulihat adalah seorang gadis dengan rambut ikal berwarna amber, yang sedang berdiri sambil memasang raut wajah seorang ibu yang sedang memarahi anaknya. Mama matamu. Ayolah, bangun, lalu bersiaplah, kita telat loh. Oh iya, aku lupa, maaf. Aku kemudian bergegas menuju ke kamar mandi untuk bersiap. Setelah itu, aku membuka piyamaku lalu menggantinya dengan seragam akademi yang sudah kusiapkan malam sebelumnya. Kan sudah kubilang, semalam untuk tidur lebih awal kan? Maaf ya, nanti ku traktir sarapan deh. Seperti yang bisa kubayangkan dari putri bangsawan kelas atas ya. Hehehe. Cepatlah, aku tunggu di depan ya. Oke. Setelah mengenakan dasi berwarna hijau, aku pergi ke depan cermin untuk menata rambutku yang masih basah. Aku mengumpulkan mana ke tangan kiriku, kemudian mengeluarkan angin yang hangat dan mencampurkan elemen udara dan api sederhana untuk mengeringkan rambut. Beruntung karena rambutku yang tidak terlalu panjang, aku bisa dengan cepat menatanya.
Setelah memastikan aku sudah berada dalam keadaan rapi, aku berjalan keluar kamar menemui teman sekamarku yang sudah menunggu. Maaf menunggu Tia. Akhirnya. Ya udah, nggak kaget sih, tapi tolong dikurangi ya Rika. Hehehe. Setelah itu kami meninggalkan asrama lalu menuju ke akademi. Akademi Sir Saint George adalah salah satu institusi pendidikan bergengsi yang berfokus pada pelatihan pertarungan menggunakan sihir. Namun tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan orang-orang elit yang akan menemani pahlawan untuk berperang melawan iblis nantinya. Banyak bangsawan yang memasukkan anak mereka ke sini karena gengsi dan kehormatan, tetapi itu tidak menjadi hal yang dapat membuat mereka bertahan di akademi ini. Di akademi ini, kemampuan adalah hal yang utama. Tidak peduli seberapa tinggi kasta mereka di dalam masyarakat, dalam akademi ini, jika kau lemah, kau yang akan dilahap oleh yang kuat. Aku berjalan bersama Tia melewati gerbang besar, pintu masuk utama menuju akademi. Aku kehabisan kata-kata melihat bangunan megah di depan kami. Siapa yang menyangka bangunan ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Bangunan itu konon dibuat dengan menggunakan sihir, sehingga sejak dibangun dahulu kala sampai sekarang bangunan ini tidak berubah sama sekali. Woi Rika, tujuan kita ke auditorium loh. Oh iya maaf, hehe. Tapi aku sangat kagum pada bangunan ini. Ya begitulah, bangunan yang sangat megah. Menurutku sedikit terkesan mistis sih. Aha iya sih. Kami lanjut perjalanan ke auditorium. Selama perjalanan, aku memandang kiri dan kanan, mengagumi kemegahan kompleks akademi ini, sampai entah mengapa mataku mendapati seorang siswa berambut hitam yang berada jauh di depan kami menuju ke auditorium. Tanpa sadar langkahku terhenti untuk beberapa saat. Hei, ada apa? Kamu gugup Rika? Apa? Ayolah, kita hanya akan ikut upacara penyambutan kok. Atau apa kamu udah naksir salah satu orang di sini? Mehehe. Enggak kok, hanya saja. Enggak apa-apa deh. Dasar aneh. Kembali dari pikiran anehku, kami kembali berjalan masuk menuju auditorium. Sebuah ruangan besar dengan tribun bertingkat, sebuah balkon VIP, dan panggung di depannya. Tidak hanya eksterior bangunan akademi yang membuatku kagum, interior dari auditorium ini juga luar biasa. Bahkan ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan gedung opera yang pernah kudatangi bersama ayah dulu. Rika, kamu dapat tempat di mana? Di mana ya? Aku mengambil kertas yang ada di dalam saku seragamku, kemudian melihat nomor dan lokasi yang tertera di sana. D101? Ya sudah kuduga sih, sebagai bangsawan kelas atas kau pasti akan di barisan terdepan. Haha, aku ada di K072. Enggak ya, itu kan karena hasil tes kita, tahu? Begitu ya, maaf deh kalau gitu. Ya udah sampai nanti ya habis upacara. Aku pergi dulu, bye. Haha, iya Tia, sampai jumpa. Setelah berpisah dengan Tia, aku berjalan menuju deretan kursi tempat nomorku berada. Murid tahun pertama diberikan kursi di tengah auditorium, sementara untuk para senior, mereka ditempatkan di sayap kiri dan kanan. Deretan kursi D adalah deretan keempat paling depan dan view terbaik ke arah panggung karena berada tepat di tengah auditorium. Kursiku ada di tengah deretan itu karena datang belakangan, kursi-kursi lainnya sudah diisi oleh orang lain. Permisi, aku mau lewat. Baiklah, salam kenal Nona. Seorang anak lelaki berambut pirang yang cukup tinggi untuk anak seusiaku berdiri kemudian membungkuk, lalu memberikan jalan padaku. Untuk kesan awalku, dia adalah pria sopan dan jujur. Dia memiliki wajah yang tampan. Sepertinya salah satu anak bangsawan jika dilihat dari tata krama dan tampangnya. Terima kasih. Setelah tersenyum lalu mengangguk, aku berjalan melewati siswa lainnya sampai ke tempat dudukku. Aku duduk lalu melihat ke sekitar, ada beberapa wajah yang kukenal dari beberapa pesta bangsawan yang pernah kuikuti sebelumnya. Seperti yang sudah kuduga, mayoritas dari murid di sini adalah bangsawan. Tia juga merupakan bangsawan meski hanya tingkatan bawah sehingga hampir tidak ada bedanya dengan rakyat biasa. Setelah beberapa saat mengamati sekitar, ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa siswa mulai gelisah dan mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba tanpa disadari muncul sosok yang menggunakan jubah hitam di atas panggung. Ketika pandangan murid-murid mulai berfokus pada orang itu, tiba-tiba orang itu seperti membelah dirinya dan menjadi sosok berjubah hitam lainnya dan melompat ke arah para murid untuk menyerang mereka. Teriakan panik dan ketakutan mulai menggema ke seluruh auditorium. Sebagian besar siswa bangkit dari kursi mereka kemudian mencoba untuk lari keluar auditorium. Begitu pula beberapa orang di sekitarku. Tidak terpengaruh oleh itu, aku melihat sekitar dan mendapati kejanggalan. Entah mengapa para senior hanya tersenyum dan tidak melakukan pergerakan apapun. Begitu ya. Di balik riuh kepanikan auditorium, suara seseorang terdengar jelas di telingaku. Saat kupalingkan pandanganku menuju sumber suara itu, lelaki berambut pirang yang memberiku jalan tadi sudah berada di kursi yang ada di sampingku. Aku sedikit kaget, tetapi aku tetap mempertahankan ketenanganku saat itu. Sepertinya ini semacam sambutan atau ujian ya. Untuk sebuah sambutan, bukankah ini terlalu meriah? Kau berpikir begitu? Permisi, biar ku perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Simon Vincenzo.
Vincenzo, bangsawan yang kedudukannya sama dengan keluargaku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal dia? Aku harusnya mengenal semua bangsawan dengan status yang sama, atau keluarga bangsawan bergengsi lainnya, tapi dia sama sekali tidak kukenal. Siapa dia sebenarnya? Aku Frederica von Sienela, senang bertemu denganmu. Begitu pula aku, Nona Sienela, aku sering merepotkan ayahmu, haha. Oh ya, kamu boleh memanggilku Shimon. Baiklah kalau begitu Shimon, kau juga boleh memanggilku Rika. Dengan senang hati, entah mengapa pria ini berhubungan dengan ayahku. Kembali mengalihkan kesadaranku ke ruangan yang ricuh, perlahan seluruh auditorium menjadi terang, dan sosok berjubah hitam itu pun lenyap. Seketika seluruh auditorium menjadi hening, kemudian dari panggung terdengar suara tawa yang cukup menjengkelkan kurasa. Dan dalam sekejap muncul seorang pria tua berjenggot dan berambut putih panjang, yang menggunakan jubah berwarna putih dengan ornamen berwarna biru dan emas. Ia menggunakan tongkat di tangan kirinya. Meskipun sudah tua, aku tahu kalau dia bukan orang sembarangan. Pancaran mana yang dia keluarkan begitu kuat, sampai aku bisa merasakannya seperti api yang memancarkan panas ke sekitarnya. Oh, kakek itu mengerikan bukan? Dia bukan orang sembarangan. Menurutmu aku bisa menang darinya? Jangan bodoh. Kau benar. Kau pria yang cukup menarik, Shimon. Senang mendengarnya darimu. Setelah sedikit gurauan bersama Shimon, perhatianku kembali ke orang tua di panggung itu. Dia masih terbatuk-batuk setelah tertawa terbahak-bahak pada insiden sebelumnya. Ia kemudian mengambil kembali posisi lalu mulai berbicara. Orang-orang yang tadinya hendak melarikan diri dengan sigap langsung menempati kursi kosong dimanapun yang mereka temui. Sepertinya auditorium ini dirancang agar suara yang dikeluarkan di panggung akan diperkuat sehingga dapat didengar oleh seluruh orang. Selamat pagi. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengenalku, tetapi berhubung hari ini kita kedatangan angkatan baru, aku jadi sedikit bersemangat untuk menjahili mereka. Umur sialan, emang sampai di mana kita tadi? Perkenalkan, aku Augusto von Vinea. Di sini aku bertugas sebagai kepala sekolah kalian. Aku tidak suka basa-basi, jadi... Ketika pria yang menyebut dirinya sebagai kepala sekolah itu menepuk kedua tangannya, auditorium kembali menjadi gelap. Namun yang berbeda dibandingkan sebelumnya, lantai di kursi yang kududuki entah mengapa tiba-tiba menyala. Begitu pula yang ada di kursi Shimon dan beberapa anak lainnya. Ya, bagi kalian yang kursinya menyala, silakan maju ke depan. Setelah memerintahkan itu, aku dan Shimon berdiri, lalu maju ke depan. Beberapa orang lainnya juga mengikuti ke arah panggung. Setelah kuperhatikan, sepertinya ada 9 orang dari kami yang maju ke panggung, dan secara mengejutkan ternyata Tia juga ikut maju. Berbaris di atas panggung seperti ini cukup membuatku gugup. Apa yang harus kami lakukan setelah ini? Baiklah, untuk permulaan, bisakah kalian memperkenalkan diri kalian? Setelah itu kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, aku Shimon Vincenzo. Aku Frederica von Sienela. Perkenalkan, aku Lucas de Araon. Aku Lin Wei. Aku Amagiri Lisa. Aku Velmatia Fierie. Perkenalkan, aku Raju Nakams. Aku Henrik von Liento. Aku Chloe. Ketika nama terakhir disebutkan, beberapa kegaduhan mulai terdengar dari arah tribun. Sepertinya karena nama gadis terakhir tadi tidak memiliki nama keluarga, yang artinya dia adalah orang yang berasal dari luar tembok. Aku menatap ke arah gadis itu dan dia sepertinya menyadarinya, tetapi dia memalingkan pandangannya ke arah lain. Kalian bisa lihat di depan sini. Beberapa murid telah kuminta untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing, dan dengan ini aku umumkan bahwa mereka adalah kelas utama tahun ini. Aku terkejut, tidak. Aku yakin semua orang di sini pasti terkejut. Kegaduhan di tribun semakin membesar hingga seseorang mengangkat tangannya lalu bertanya, mengapa mereka bisa jadi kelas utama, sementara kemampuan mereka saja belum tentu lebih baik dari kami? Ya, itu benar, ini tidak adil, kata orang yang mengangkat tangan, diikuti beberapa orang lainnya. Baiklah, biar ku jelaskan. Akademi kita ditunjukkan untuk mencari orang-orang elit yang bisa menjadi rekan pahlawan nantinya. Seperti yang kita ketahui 6 tahun yang lalu, kita kehilangan kontak dengan pasukan garis depan yang dipimpin pahlawan Edward. Dan sampai saat ini belum ada kabar kepastian apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Tetapi hal yang pasti, gelar pahlawan akan jatuh ke seseorang cepat atau lambat, dan orang itu akan menjadi pahlawan selanjutnya. Sambil menunggu kembalinya pahlawan Edward atau munculnya pahlawan baru, kita harus mempersiapkan orang-orang elit yang dapat membantu pahlawan sebaik mungkin nantinya. Dan merekalah orang-orang itu. Hal pertama sebagai seorang penyihir, baik penyihir yang bertarung jarak dekat ataupun jarak jauh, yaitu tidak panik. Dalam situasi apapun, penyihir harus bisa menganalisis situasi dan kondisi, kemudian mencari jalan penyelesaian paling efektif agar dapat memperoleh hasil terbaik. 9 orang di atas panggung ini memenuhi syarat itu. Kemudian, ada beberapa dari mereka yang menyadari kalau sosok berjubah hitam yang muncul tadi hanyalah sihir ilusi. Jika kalian sadar, kalian tidak akan lari, bukan? Jadi seperti itu. Mereka lolos karena mereka memenuhi syarat pertama. Bahkan ada yang bisa mengetahui sihir itu, jadi merekalah elit yang kumaksud. Sangat masuk akal yang dikatakan kepala sekolah, ketika penyihir panik, aliran mana mereka akan berantakan, sehingga setiap spell yang akan digunakan sulit untuk diwujudkan atau dikendalikan. Cara yang sangat menarik untuk melakukan seleksi pada anak baru, dasar kakek tua licik.
Tapi tidak masalah, karena pada dasarnya kelas utama diisi 15 orang, jadi masih ada 6 kursi lainnya. Ke-6 orang itu akan diambil berdasarkan uji kompetensi 1 bulan dari sekarang, jadi berusahalah. Oh ya, kalian juga dapat menantang duel salah satu dari ke-9 orang ini. Untuk detail tata cara duelnya akan diberitahu oleh wali kelas kalian masing-masing. Aku capek, aku akan pergi dulu untuk sekarang, sisanya aku serahkan padamu Laura. Seketika itu juga, pria tua itu menghilang. Kakek yang sangat bebas, bukan begitu Rika? Setuju. Setelah itu, seorang wanita tinggi dengan jubah biru tua naik ke panggung. Meski melihat dari jubah itu, aku bisa tahu kalau wanita itu sangat cantik. Dia berjalan dengan anggun dan elegan, seperti dunia tunduk padanya. Setelah berdiri di depan kami, dia menatap ke arah tribun lalu mulai berbicara. Baiklah, kalian yang sudah mendengar apa yang dikatakan kakek peot itu bukan? Aku mengerti keluhan kalian, tapi selama kalian bersekolah di akademi ini, kalian harus selalu siap pada hal aneh yang dia lakukan. Sebelum kita bubar, aku ingin memanggil ketua dewan siswa untuk memberikan sambutan. Mendengar itu, aku memalingkan pandanganku ke arah suara langkah kaki yang datang. Seorang gadis berambut perak melangkah maju memasuki panggung. Pandanganku seketika terpaku hanya pada gadis itu. Kecantikannya seperti sihir itu sendiri. Kulit putihnya halus seolah terbuat dari mutiara. Langkahnya yang anggun dan elok seperti sedang menari. Aku tidak memikirkan apapun selain menyebut dirinya adalah Dewi itu sendiri. Terima kasih Profesor Laura. Perkenalkan, aku Camelia von Historia. Di sini aku bertugas sebagai kepala dewan siswa. Aku adalah murid tahun kedua. Aku berharap kalian semua bisa belajar dan melatih kemampuan kalian segiat mungkin selama berada di akademi 3 tahun ke depan. Mewakili siswa-siswi senior, kami menyambut kalian angkatan baru tahun ini. Setelah beberapa saat hening, tepuk tangan mulai berbunyi dari tribun. Aku mengenal orang ini. Aku hanya pernah melihatnya dari jauh ketika pesta kerajaan beberapa tahun yang lalu. Dia adalah putri kerajaan ini. Putri kerajaan yang menjadi tempat manusia terakhir berkumpul melawan kekejaman Raja Iblis. Gadis itu lalu membungkuk dan berjalan ke sebelah kanan tepat di samping Shimon. Aku mencoba melihat ekspresi Shimon, tapi sepertinya tidak ada yang berubah dari raut wajahnya. Bahkan dia sama sekali tidak memandang ke arah sang putri. Jika aku adalah Shimon, aku yakin aku akan pingsan jika berada di dekat makhluk ilahi sepertinya. Baik, demikian sambutan dari pihak sekolah ya, meskipun tidak seperti sambutan pada umumnya. Setelah ini kalian dapat melihat kelas kalian di koridor yang ada di sana. Dan segera untuk masuk ke ruang kelasnya. Orientasi akan diberikan 30 menit dari sekarang, jadi silakan bubar. Setelah itu, para siswa yang berada di tribun kemudian keluar dari auditorium, sementara kami 9 orang yang berada di panggung ditahan oleh Profesor Laura. Baiklah, seperti yang sudah dikatakan oleh si peot itu, kalian mulai hari ini akan berada di kelas utama. Jangan menganggap kalau kalian itu istimewa, karena kalian akan menghadapi yang namanya neraka dunia. Guru yang cantik ini tiba-tiba memasang ekspresi menakutkan sambil memperbaiki posisi kacamatanya. Ya, semoga saja kelas tahun ini tidak seperti kelas pembuat masalah tahun lalu. Prof Laura, ibu ngomong apa sih? Aku dan teman sekelasku anak baik loh. Sebuah suara lainnya memotong pembicaraan kami. Kamu masih di sini, Camelia? Aku masih ingin melihat kesatriaku di sini. Pandangan Putri Camelia mengarah ke Shimon yang ekspresinya tidak berubah. Sepertinya Shimon adalah kesatria pribadi Putri Camelia. Kamu sombong sekali, Shimon. Padahal aku udah datang ke sampingmu loh. Baiklah, apa yang kamu inginkan, Putri? Shimon membungkuk dengan sopan di depan gadis itu. Jika aku bilang, ini sungguh pemandangan yang sangat tidak biasa bagiku. Mungkin karena aku tidak pernah memiliki kesatria atau pengawal sebelumnya. Atau aku pernah punya ya? Aku lupa. Enggak, aku cuma mau melihatmu. Camelia, kembali ke kelasmu sekarang. Jangan menakutkan gitu dong, Bu. Aku mengerti kok. Semoga harimu menyenangkan. Gadis itu kemudian berjalan dengan lembutnya, meninggalkan kami di atas panggung. Aku tidak tahan jika bersamanya. Sepertinya aku menemukan kelemahanmu, Shimon. Jangan seperti itu dong. Karena gangguannya sudah pergi, mari kita kembali ke pokok pembahasan. Kelas kalian adalah kelas terpilih, jadi pelajaran yang akan kalian terima berbeda dari kelas pada umumnya. Kalian akan dibimbing berdasarkan tipe sihir, gaya tempur, dan afinitas sihir kalian. Jadi bisa dibilang kalian bisa saja memiliki private mentor. Lebih lengkapnya akan kujelaskan ketika sudah berada di kelas. Wali kelas kalian sudah menunggu di sana. Kami kemudian berjalan mengikuti Profesor Laura menuju ruang kelas kami. Anehnya, ruang kelas kami sepertinya terpisah dari bangunan megah akademi. Hei Rika, Tia, selamat ya. Aku gak menyangka kamu juga terpilih loh. Kamu memuji apa menghina aku sih? Aku memuji kok. Bohong, beneran. Ya udah deh, Ya aku bisa tahu itu adalah karena getaran udara yang dihasilkan berbeda dengan manusia sih. Oh iya juga ya, kamu kan punya mana yang dengan afinitas angin ya. Ya meskipun gak terlalu kuat buat bertarung sih. Apa kau yakin berkata seperti itu? Tiba-tiba Profesor Laura memotong perbincanganku dengan Tia. Sambil berjalan, ia kemudian menceritakan hal yang tidak pernah kubayangkan. Apa maksud Anda, Profesor? Pernahkah kalian dengar La Virgin? La Virgin, ketika kata itu disebutkan, tiba-tiba aku merasa tersentak.
Aku merasa entah di mana aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu apapun mengenainya. Yang kuingat, berita tentang itu muncul sekitar 2 tahun lalu. La Virgin, gelar yang diberikan oleh raja pada seorang pemuda yang berhasil bertahan hidup dari serangan pasukan iblis 6 tahun yang lalu. Dia berjalan kaki dari wilayah Tunisia yang berada jauh di luar tembok dan sampai di ibu kota 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, dia diberi gelar La Virgin. Hanya itu yang ku tahu. Yang berbicara adalah seorang lelaki berambut coklat. Dia sedikit lebih tinggi dibandingkan Shimon, dengan kulit yang agak gelap. Dia adalah Raju, sepertinya dia memiliki pengetahuan yang cukup luas. Tepat sekali, aku tidak bisa mendeskripsikannya dengan kata-kata, tapi kekuatannya sungguh nyata. Dia berhasil bertahan hidup selama 4 tahun sendirian di luar sana, tanpa bantuan siapapun. Dan hal mengejutkan lainnya adalah dia pernah berduel dengan kepala sekolah dan berakhir imbang. Bohong, itu tidak mungkin bukan? Aku terkejut dan tidak percaya apa yang dikatakan Profesor Laura. Begitu pula semua orang yang ada di sini. Tetapi ada seseorang yang sepertinya tidak terkejut mendengar hal itu. Shimon memandang ke bawah lalu mulai berkata, "Tidak, itu adalah kenyataan aku di sana ketika pertarungan itu terjadi." Shimon? Itu adalah pertarungan yang bahkan tidak pernah bisa kubayangkan. Saat itu aku masih 11 tahun, pergi mengawal Putri Camelia yang ikut bersama Paduka Raja melihat duel itu. Kepala sekolah Augusto sepertinya menjahili La Virgin, sehingga akhirnya mereka terlibat duel. Pertarungan yang sangat mengerikan, aku tidak mengerti apa yang mereka lakukan selama duel berlangsung. Dan yang membuatku merinding adalah La Virgin seolah-olah tidak ada dalam pertarungan itu. Hawa keberadaannya benar-benar menghilang. Gerakannya sangat cepat dan tidak terbaca. Ketika dia berhenti sejenak, tetapan kami bertemu tanpa sengaja. Aku seperti sedang melihat kematian itu sendiri. Tidak bisa kubayangkan hal itu datang dari seorang anak 12 tahun. Meski kepala sekolah juga terlihat sedang menikmati pertarungannya, beberapa kali kepala sekolah terlihat terdesak olehnya. Dan yang membuatku frustasi adalah fakta bahwa dia hanyalah berbeda setahun dengan kita. Tepat sekali, aku juga di sana ketika duel itu terjadi. Aku tidak melihat cukup kepercayaan diri jika berhadapan langsung melawannya. Kemampuannya berasal dari insting bertahan hidup yang dimilikinya setelah 4 tahun perjalanan dari desa yang hancur dan sekarang dia bersekolah di sini sekelas dengan Camelia. Dia adalah petarung sihir jarak dekat dengan afinitas angin yang kau remehkan itu. Namanya adalah Yora. Ceritanya menarik. Meskipun panjang tapi menarik. Ini kalau lu baca sambil santai boleh lah. Bagus kok.